Hi everyone. Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang sudah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita yel-yel. Sudah siap? Siap. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Halo Joy Kids! Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Yuk sama-sama berdiri. Let's celebrate our Jesus today. Sama-sama tepuk tangan yuk. Come on everybody.
ada Kami beriman Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Thank you Jesus. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Tetap bersyukur, buka matamu melihat setiap hari ada mujizat. Buka matamu melihat setiap hari ada mujizat. Buka matamu melihat setiap hari ada mujizat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami bersyukur kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi games kita hari ini adalah mengumpulkan Monostako. Jadi yang punya lebih banyak itulah pemenangnya. Mulai ya, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang punya lebih banyak? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punya Evelyn ada 18, punya Rebecca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, jumlahnya Evelyn lebih banyak. Jadi pemenangnya adalah Cak Evelyn. Hello Joy Kids, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, cerita firman Tuhan, ada pertanyaan nih. Siapa di sini yang pernah berantem, bertengkar? Mungkin sama teman, atau sama saudara, atau sama siblingnya. Atau jangan-jangan di sini ada yang nggak ngerti apa itu bertengkar. Berantem atau yang biasanya disebut fighting. Nah, waktu kalian bertengkar atau lagi berantem, kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada teman atau ada orang tua atau orang lain yang lewat, mereka bakalan ngapain ya? Waktu tahu kalian itu berantem, waktu tahu kalian itu bertengkar, mereka akan diam saja atau siapa yang akan membantuin kalian untuk berdamai atau memisahkan supaya melerai ya, supaya nggak berantem lagi. Sudah, jangan berantem seperti itu. Nah, seseorang yang membuat kita itu berdamai atau ngajakin kita itu say sorry satu sama yang lain ya waktu kita bertengkar, itu yang disebut dengan penengah atau istilahnya itu mediator, penengah atau mediator. Nah, seperti judul firman Tuhan hari ini adalah mediator. Itu adalah salah satu sifat Tuhan, penengah, mediator ya. Mediator itu berarti perantara atau penghubung atau penengah, berarti yang ada di tengah-tengah. Nah, siapa hari ini yang siap untuk mendengarkan cerita tentang mediator atau penengah? Salah satu sifat Tuhan yang kita mungkin apa ya mediator itu. Nah, sekarang
Kalian duduk yang enak supaya bisa dengar cerita ini dengan baik. Waktu zaman Musa ya, waktu ini terjadi pada zaman Musa. Waktu bangsa Israel melihat Musa itu naik ke gunung dan lama. Musa ini nggak turun-turun. Lama sekali mereka bangsa Israel ini menunggu Musa. Tapi Musanya nggak turun-turun. Lalu bangsa Israel ini datang beramai-ramai ya. Karena datangnya beramai-ramai maka mereka ini mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Musa. Orang yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Jadi buatlah sesuatu buat kami. Kami butuh pemimpin. Buatlah untuk kami Allah yang akan memimpin kami, kata orang-orang Israel. Karena mereka itu menunggu Musa itu terlalu lama. Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel itu nunggu sampai bete, sampai gabut, sampai nggak tahu mau ngapain. Akhirnya nyuruh Harun untuk bikin sesuatu yang bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Lalu Harun berkata kepada bangsa Israel itu ya, lepaskanlah anting-anting emas yang dipakai istri dan anak-anakmu, bawalah ke aku, kepadaku, kata Harun. Maka bangsa Israel itu mengumpulkan semua ya perhiasan ya, anting-anting emas, macam-macam yang dari emas dan membawanya kepada Harun. Lalu Harun mengambil perhiasan itu dan meleburnya, melebur itu menjadikan satu, dipanaskan ya anting-anting itu sehingga emasnya itu meleleh dan dituangkan kepada sebuah cetakan yang dibuat seperti sebuah patung. Jadi Harun itu membuat patung dari emas yang dilebur tadi menyerupai sapi. Nah, lalu Harun berkata kepada bangsa Israel, inilah Allah kita yang akan mengantarkan kita keluar dari Mesir. Lalu Harun mendirikan sebuah mezbah di depan sapi emas itu dan mengumumkan, besok akan ada pesta untuk menghormati Tuhan. Pagi-pagi sekali orang-orang Israel itu membawa ternak mereka untuk korban bakaran dan korban perdamaian. Mereka duduk, mereka makan, mereka minum, lalu mereka bersenang-senang, mereka berpesta. Maka pada saat itu Tuhan itu berkata kepada Musa, turunlah segera sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir sudah berbuat jahat. Mereka sudah menyimpang dari perintah-perintahku. Mereka membuat patung sapi dari emas lalu menyembahnya dan mempersembahkan kurban bakaran kepadanya. Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada mereka, itulah ilah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Aku tahu bahwa bangsa Israel itu sangat keras kepala. Jangan coba menghalangi aku marah kepada mereka dan aku hendak membinasakan mereka. Tetapi engkau dan keturunanmu akan kujadikan satu bangsa yang besar. Lalu apa yang terjadi? Musa membiarkan Tuhan marah kepada bangsa Israel? Enggak ya, Musa itu memohon kepada Tuhan. Musa itu bernegosiasi kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau harus berbuat begitu kepada mereka? Bukankah engkau telah menyelamatkan mereka keluar dari Mesir dengan kuasa dan kekuatan yang sangat besar? Kalau engkau membinasakan mereka, maka orang Mesir akan berkata bahwa Tuhan, engkau memimpin mereka keluar dari Mesir hanya untuk membunuh mereka itu di gunung dan membinasakan mereka sama sekali. Terus Musa itu berkata, jangan berbuat seperti itu Tuhan. Musa itu berusaha untuk bernegosiasi kepada Tuhan. Ubahlah niatmu Tuhan, jangan mencelakakan bangsa itu. Ingatlah hamba-hambamu, Abraham, Ishak dan Yakub. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji dengan sumpah untuk memberikan mereka keturunan yang sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kau janjikan itu menjadi milik keturunan mereka untuk selama-lamanya. Maka Tuhan mengubah niatnya dan tidak jadi melaksanakan ancaman untuk menimpa bangsa Israel dan malapetaka. Jadi Tuhan itu karena permohonan dari Musa, ya Tuhan jadi tidak jadi marah. Karena negosiasi yang Musa sampaikan, karena permohonan Musa, Tuhan tidak jadi marah kepada bangsa Israel. Tapi karena tadi kan Tuhan sudah bilang kan di awal bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras kepala, susah diaturnya. Ada lagi satu kejadian, pada waktu itu, waktu mereka berkemah, tidak ada air. Wah, apa yang terjadi kalau nggak ada air? Haus, ya. Mereka kan ada di padang ya, butuh minum, ya.
air juga buat masak, ya kan? Kalau nggak ada air, nggak bisa minum, nggak bisa buat masak, mungkin nggak bisa buat mandi, nggak bisa buat cuci baju, macam-macam ya. Lalu orang-orang Israel ini mengerumuni Musa dan Harun sambil ngomel. Ayo di sini, siapa yang suka ngomel? Coba angkat tangannya. Nah, ya kan? Ngomel. Wah, lebih baik kami itu mati di hadapan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami. Mengapa kamu, maksudnya Musa dan Harun, membawa kami ke padang gurun ini? Apakah supaya kami mati? Karena nggak ada air waktu itu. Supaya ternak kami mati? Karena ternaknya juga nggak bisa minum. Untuk apa kamu membawa kami keluar dari Mesir ke tempat sengsara ini yang tidak bisa ditanami apa-apa? Karena untuk bertanam ya diperlukan air supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Di sini tidak ada gandum, tidak ada pohon ara, tidak ada anggur, tidak ada delima, bahkan air minum pun tidak ada. Lalu Musa dan Harun pergi menjauhi orang-orang itu, lalu berdiri dekat pintu kemah Tuhan. Mereka itu bersujud, mereka berdoa. Lalu cahaya kehadiran Tuhan menyinari mereka. Tuhan berkata kepada Musa, dengarkan ini, kata Tuhan kepada Musa, ambillah tongkat yang ada di depan peti perjanjian itu. Lalu engkau dan Harun harus mengumpulkan seluruh umat Israel. Engkau harus berkata kepada bukit batu yang ada di situ supaya mengeluarkan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu supaya bangsa Israel dan ternak mereka itu dapat minum. Jadi Tuhan itu cuman menyuruh Musa dan Harun membawa tongkat yang ada di depan peti perjanjian, lalu menyuruh mengumpulkan bangsa Israel, membawa mereka ke depan bukit batu dan berkata kepada bukit batu itu, hai bukit batu, keluarkanlah air. Seperti itu ya, cukup seperti itu. Maka Musa mengambil tongkat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Coba didengarkan cerita selanjutnya. Musa dan Harun mengumpulkan seluruh bangsa Israel di depan bukit batu seperti yang Tuhan suruh. Lalu Musa berkata, dengarlah hai kaum pemberontak, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit ini untuk kamu? Lalu Musa mengangkat tongkat itu dan memukulnya kepada batu itu 2 kali. Maka keluarlah air dengan deras dari dalam batu itu dan semua orang beserta ternak mereka bisa minum. Tapi Tuhan itu menegur Musa dan Harun, katanya, karena kamu kurang percaya kepadaku untuk menyatakan kuasaku yang suci di depan bangsa Israel, kamu tidak akan memimpin mereka masuk ke dalam negeri yang kujanjikan kepada mereka. Karena itulah air di tempat itu disebut air Meriba, tempat di mana orang Israel itu mengomel terhadap Tuhan, dan di situ Tuhan menunjukkan kuasanya yang suci kepada umat Israel. Jadi Tuhan itu cuma menyuruh Musa dan Harun berkata di depan bukit batu keluarkanlah air. Cukup seperti itu, air akan keluar. Itulah perintah Tuhan. Tapi Musa, apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada bukit batu dan dia memukul bukit batu itu 2 kali. Keluar nggak airnya? Tetap airnya keluar. Tapi Tuhan marah karena Musa tidak taat kepada perintahnya. Nah, cerita hari ini itu memang agak berbeda seperti biasanya. Mungkin lebih ribet ya, karena hari ini tuh ada 2 cerita yang berbeda. Tapi di sini tuh maksudnya adalah tentang kehebatan Musa sebagai mediator atau penghubung atau penengah antara bangsa Israel dan Tuhan di zaman perjanjian lama. Musa waktu itu adalah satu-satunya yang bisa bertemu dengan Tuhan secara khusus dan berbicara langsung kepada Tuhan. Bahkan di cerita yang pertama tentang lembu emas, patung sapi itu tadi ya, Musa itu bisa bernegosiasi kan kepada Tuhan sehingga Tuhan itu tidak jadi menghukum bangsa Israel. Tuhan membatalkan hukumannya terhadap bangsa Israel. Tapi sehebat-hebatnya Musa, tetap Musa ini seorang manusia yang tidak sempurna, bahkan bisa melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan Musa itu adalah apa? Yang cukup fatal tadi. Dia tidak mentaati perintah Tuhan. Tuhan cuma bilang, berbicaralah di depan bukit batu itu, maka air itu akan keluar. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia memukul bukit batu itu. Nggak cuma memukul, nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Mungkin waktu itu Musa main emosi ya, jadi dia tuh gitu ya. Tapi ya itu, karena ketidaktaatan Musa ini sehingga
cukup fatal, membuat Musa ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Nah, tujuan cerita hari ini adalah menunjukkan bahkan pemimpin pun itu bisa salah. Nggak ada manusia itu yang sempurna. Siapapun kita bisa melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang bisa menjadi penengah yang sempurna. Kita itu perlu penengah yang sempurna. Tuhan Yesus adalah satu-satunya mediator atau penengah yang sempurna antara Bapa di surga dan kita manusia yang berdosa. I can be close to God because of Jesus. I can be close to God because of Jesus. Kita bisa dekat sama Tuhan karena Tuhan Yesus. Nah, hari ini Miss mau menunjukkan sesuatu ya. Miss punya 2 kursi ya, terus ada kertas yang tulisannya manusia, di sini Tuhan, dan di sini adalah penghalang antara manusia dan Tuhan. Di sini adalah dosa kita. Bagaimana caranya manusia ini bisa nyambung lagi sama Tuhan? Tadi kita perlu adalah penengah, ya, yaitu Tuhan Yesus yang bisa menjadi jembatan antara Tuhan dan manusia. Jadi diceritakan ada seorang anak yang melakukan kesalahan kepada papanya, ya kan? Mungkin nggak sengaja menjatuhkan handphonenya papanya. Nah, karena dia itu sudah dibilang kalau jalan hati-hati atau kalau main jangan loncat-loncat, sehingga jatuhnya papanya ini kesenggol dan jatuh. Dan akhirnya papanya marah. Nah, karena dia tahu dia salah, tapi dia tuh takut untuk say sorry kepada papanya. Lalu dia tuh bingung. Lalu dia meminta mamanya ya untuk menemani dia say sorry kepada papanya. Ayo mama temani kamu ke papa. Mamanya bilang seperti itu. Nah, karena mamanya mau menemani anak ini, makanya anak ini berani say sorry kepada papanya. Dan mamanya itu menjadi penengah atau mediator. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang menjadi penengah atau mediator untuk menolong kita datang kepada Tuhan. Kita semua itu adalah manusia berdosa. Nggak ada yang sempurna. I can be close to God because of Jesus. Coba, super kebenaran kita hari ini adalah I can be close to God because of Jesus. Kita butuh penengah kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan yang perlu kita renungkan sama-sama adalah siapa mediator kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa tidak kita datang kepada Bapa di surga tanpa Tuhan Yesus? Oke, super kebenaran kita hari ini adalah I can be close to God because of Jesus. Ayat penuntun kita diambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14 atau Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. In English, Exodus 32 verse 1 till 14 or Numbers 20 verse 2 until 13. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. In English, 1 Timothy 2 verse 5. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. Oke, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah lancarkan ibadah Joy hari ini. Semoga di next ibadah kami bisa kumpul kembali dengan keadaan yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah Joy hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.